Pertanian merupakan salah satu sektor penting di Indonesia yang juga menjadi salah satu sebutan negara Indonesia, yaitu negara agraris. Pengembangan di bidang pertanian sangat penting, terutama untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia yang juga ditujukan untuk menyukseskan program Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Dalam menyukseskan program ini, ada banyak hambatan yang harus dilalui, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai sektor penting mengalami gangguan dan permasalahan. Salah satu sektor penting yang terdampak akibat pandemi COVID-19 adalah sektor pertanian. Pasalnya, sektor pertanian merupakan sektor vital dalam menjaga ketersediaan pangan selama masa pandemi sampai pandemi berakhir. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menggerakkan seluruh jajarannya untuk tetap bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19. Meskipun diberlakukan work from home, tak menjadikan alasan dalam memantau dan memastikan ketersediaan pangan. Ada banyak komoditas pangan di Indonesia, salah satunya adalah padi. Padi merupakan tanaman penghasil beras yang merupakan makanan pokok terbesar masyarakat dunia saat ini. Sesuai arahan dari Bapak Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, dalam beberapa kesempatan menyampaikan sektor pertanian menjadi harapan serta tulang punggung di tengah upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Keberpihakan terhadap petani kecil pun harus ditunjukkan dengan optimalisasi peran penyuluh. Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi penghalang penyuluh untuk terus mendampingi petani. Kementan sudah memiliki wadah Kostra Tani yang dilengkapi teknologi informasi digital sehingga pendampingan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Langkah berikutnya yang juga berperan penting ialah optimalisasi lahan. Optimalisasi seluruh lahan pertanian di Indonesia perlu gerakan antar lintas sektoral. Kabupaten Situbondo mempunyai program yang bernama Ekober atau dikenal juga dengan Kobesa. Ekober atau Kobesa adalah singkatan dari ekonomi kebersamaan yang merupakan ide gagasan dari Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto. Kegiatan ini mensinergikan bidang pertanian dan peternakan. Dua komponen tersebut akan berkolaborasi untuk mensejahterakan masyarakat khususnya petani. Sektor peternakan berperan dalam kontribusi ilmu pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk lokasi organik yang nantinya akan dimanfaatkan oleh para petani di lahan pertanian. Pelaksanaan Ekober berbentuk program pelatihan peningkatan produksi pertanian. Kandungan unsur hara yang dulu mencapai 5% pada lahan pertanian, sekarang menurun menjadi kurang lebih 2%. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan unsur hara pada lahan pertanian yang semakin hari kian menurun akibat banyaknya pengaplikasian bahan kimia. Selain itu, petani juga memperoleh bantuan operasional organik terstandar dari pemerintah, serta muncul industrialisasi baru sarana produksi melalui modal investasi lokal, seperti penangkaran benih padi, pestisida hayati, pupuk organik, dan pakan ternak. Para penyuluh pertanian lapangan bersama Dinas Pertanian disertai Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo mendapat mandat untuk memberikan materi pelatihan kepada anggota kelompok tani di desa-desa. Materi yang diberikan diwujudkan berupa sekolah lapangan dengan 4 pertemuan masing-masing satu materi, yaitu pembuatan pupuk bokasi organik, pembuatan dan pencampuran pupuk kimia 25 dan 16, pengolahan tanah sekaligus pengaplikasian bokasi dan PSP, serta pengenalan OPT dan pengendaliannya. Materi pertama, pelatihan peningkatan produksi pertanian, program ekonomi kebersamaan Kabupaten Situbondo. Pada materi pertama, para anggota kelompok tani diajarkan tentang pembuatan pupuk bokasi organik dengan bahan dasar kotoran ternak dan ditambahkan proponik, bakteri Trichoderma, serta gula atau tetes yang kemudian dilarutkan dalam air. Pada 1 hektar lahan, disarankan minimal menggunakan 2 ton pupuk bokasi organik untuk meningkatkan 1% kandungan unsur hara pada lahan pertanian.
Tahapan pembuatan pupuk bokasi organik dengan campuran proponik ini sangat mudah dilakukan oleh para petani. Langkah pertama yang dilakukan adalah siapkan kohe atau kotoran ternak, kemudian diratakan dengan tinggi kurang lebih 30 cm. Kedua, siapkan 1 liter cairan proponik, 1 kg gula atau 1 liter tetes, 100 liter air, dan 1 ons bakteri Trichoderma. Ketiga, masukkan proponik, bakteri Trichoderma, serta gula atau tetes ke dalam air, kemudian dicampur. Keempat, aplikasikan larutan tadi menggunakan ember atau gembor ke atas kohe yang sudah diratakan. Kelima, lapisi bagian atasnya menggunakan kohe lagi dengan tinggi yang sama, lalu siram kembali dengan larutan. Begitu seterusnya hingga kohe dan larutan habis. Lalu, terakhir diamkan selama 7-21 hari di bawah naungan, atau bisa juga ditutup menggunakan daun-daunan. Setelah didiamkan, maka pupuk sudah siap disebar di lahan. Durasi 7-21 hari tersebut tergantung kondisi kotoran hewan yang digunakan. Jika kohe masih berbau dan berair saat diproses, maka didiamkan selama kurang lebih 14-21 hari baru bisa diaplikasikan pada lahan. Namun, jika kohe yang digunakan sudah berbentuk tanah dan tidak berbau, dalam 7-10 hari sudah bisa disebar di lahan. Ciri-ciri pupuk bokasi yang siap disebar di lahan adalah sudah tidak berbau kotoran, remah, dan warnanya sudah menghitam seperti tanah. Perbedaan mencolok dari pembuatan pupuk bokasi organik menggunakan proponik dengan menggunakan bahan lain adalah tidak ada panas yang dihasilkan selama proses pengolahan. Diharapkan dengan adanya program pelatihan peningkatan produksi pertanian ini bisa memanfaatkan kotoran hewan yang awalnya menumpuk dan kurang dilirik dapat dimanfaatkan. Selain untuk pengoptimalisasian lahan, diharapkan juga dapat membantu mengurangi pengeluaran bagi petani dan meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Situbondo.